Pi Network Price Prediction. Dalam beberapa bulan terakhir, pergerakan harga Pi Network menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Banyak pihak menilai bahwa proyek ini mulai kehilangan momentumnya. Namun, di balik penurunan tersebut, muncul sejumlah perkembangan baru yang justru menarik untuk dicermati. Upgrade protokol ke versi terbaru, aktivitas akumulasi dari beberapa akun besar, serta rencana pengembangan ekosistem DeFi dan AI, semuanya menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi arah harga Pi ke depan. Pada video ini, kita akan membahas secara menyeluruh bagaimana kondisi teknikal Pi saat ini, skenario pergerakan harga yang mungkin terjadi, dan faktor-faktor kunci yang dapat mengubah arah pasar. Tujuannya bukan untuk berspekulasi, tetapi untuk memahami data dan konteks yang ada, agar setiap keputusan investasi dapat dilakukan secara lebih rasional dan terukur. Pertanyaannya sekarang, apakah Pi Network masih memiliki potensi untuk pulih, atau justru memasuki fase penurunan jangka panjang? Mari kita bahas secara objektif. Posisi saat ini dan konteks pasar. Saat video ini saya buat, Pi diperdagangkan di beberapa bursa terdaftar dengan harga sekitar $0,21 per Pi, dan likuiditas harian berada di level jutaan dolar sehingga perdagangan masih aktif namun volatil. Dalam beberapa pekan terakhir tim pengembang melanjutkan migrasi testnet menuju protokol V23, yang diuji untuk menambah skalabilitas dan dukungan smart contract. Upgrade ini menjadi fokus utama karena berpotensi membuka fungsi DeFi dan aplikasi on-chain. Target peluncuran mainnet untuk fitur PDEX, AMM Liquidity Pool, dan pembuatan token diperkirakan pada 2026, meskipun jadwal akhir masih menunggu konfirmasi resmi dari tim. Aktivitas ekosistem juga menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan terukur. Laporan hackathon dan pengembangan aplikasi menyebutkan ratusan aplikasi yang sudah hidup dan puluhan ribu proyek yang mendaftar untuk ekosistem, sebuah indikator adopsi developer yang patut diperhitungkan jika benar-benar terrealisasi ke mainnet terbuka. Namun di sisi pasar ada beberapa masalah struktural yang masih terlihat, yaitu tekanan jual saat unlock token, likuiditas yang terkonsentrasi di beberapa bursa, dan sentimen bearish yang membuat harga relatif jauh dari puncak sebelumnya. Semua faktor ini menjelaskan mengapa harga masih berada di bawah level tertinggi tahun ini meskipun aktivitas produk terus berjalan. Singkatnya, Pi saat ini berada di fase transisi teknis dan pasar, ada katalis on-chain, V23 Plus ekosistem DEP, yang bisa menjadi bahan kenaikan, tetapi realisasi dampaknya masih bergantung pada peluncuran mainnet yang solid, peningkatan likuiditas di bursa, dan pengelolaan supply token. Kita akan gunakan konteks ini sebagai basis saat masuk ke analisis teknikal dan skenario harga berikutnya. Upgrade protokol dan status testnet. Pi Network secara resmi mengumumkan roadmap upgrade dari versi V19 langsung ke V23, melewati versi menengah, yang disesuaikan dari Stellar Core V23. Testnet 1 telah diperbarui ke V22 sebagai tahap awal transisi. Beberapa sumber juga menyebut bahwa deployment protokol V23 di testnet telah dilaksanakan, dan blok-blok divalidasi tanpa kesalahan, mendukung throughput tinggi. Namun, belum ada konfirmasi final dari tim inti bahwa upgrade ke V23 di mainnet telah selesai atau diterapkan secara penuh. Pi Network meluncurkan versi Linux Node untuk mendukung operasi Node pada sistem Linux, sebelumnya Node Pi hanya tersedia untuk Windows atau macOS. Langkah ini bertujuan menyederhanakan instalasi dan standar Node untuk layanan, exchange, dan pengembang pihak ketiga. Selain itu, versi Node baru mendukung otomatisasi update atau update manual untuk menjaga konsistensi konfigurasi antar node. Dalam rencana upgrade V23, otoritas KYC akan di-embed ke dalam protokol blockchain, memungkinkan identifikasi terdistribusi dan mengizinkan pihak ketiga terpercaya ikut melakukan verifikasi identitas. Artinya, sistem verifikasi tidak sepenuhnya terpusat pada tim Pi, melainkan dapat dikelola secara lebih terbuka di dalam ekosistem. Namun kritik mengemuka, banyak pengguna masih terjebak di tahap KYC verifikasi dengan status tentatif meskipun update protokol disuarakan. Being Crypto melaporkan bahwa sekitar 44 juta pengguna tetap dalam status tersebut, memicu kekhawatiran soal transparansi dan kemajuan migrasi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Pi Network menjalin kerjasama dengan Sign Protocol, protokol identitas digital atau Web3, sebagai bagian strategi untuk memperkuat sistem identitas terpadu dalam ekosistem. Kerjasama ini berpotensi meningkatkan kredibilitas proyek, karena identitas digital menjadi elemen penting dalam regulasi dan adopsi institusional. Adopsi Sign Protocol juga sering dikaitkan dengan harapan listing Pi di bursa besar, karena identitas terverifikasi dapat mempermudah integrasi dengan exchange yang memiliki persyaratan KYC atau AML ketat. Terungkap tuduhan bahwa sekitar $20 juta dana proyek diduga digunakan tanpa laporan publik yang memadai. Isu ini menimbulkan keraguan di kalangan investor mengenai manajemen keuangan tim. Laporan ini masih dugaan dan belum dikonfirmasi penuh.
Isu transparansi juga muncul dari lambatnya update komunitas ke status nyata mainnet, sementara hype teknis terus digulirkan. Beberapa anggota komunitas menanyakan kurangnya komunikasi terbuka terkait kemajuan implementasi. Kritik tersebut menjadi perhatian berat, mengingat kepercayaan investor sangat bergantung pada kejelasan roadmap dan penggunaan anggaran yang bisa diaudit. Meskipun ada upgrade teknis dan fitur baru, tekanan jual besar tetap menjadi hambatan struktural. Karena banyak token yang akan terbuka atau unlock saat migrasi ke mainnet, kemungkinan suplai tambahan bisa menyebabkan tekanan ke bawah jika permintaan tidak seimbang. Likuiditas pasar Pi juga relatif terkonsentrasi, volume tinggi di beberapa bursa saja, sementara di bursa kecil mungkin sangat tipis, membuat harga mudah fluktuatif dan rentan ke manipulasi. Sentimen bearish dari sebagian pasar kripto juga mendukung tekanan negatif terhadap harga, terutama ketika tidak ada katalis kuat yang muncul tiba-tiba. Analisis teknikal dan grafik. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu, yaitu analisis teknikal pergerakan Pi terhadap USDT untuk pertengahan Oktober 2025. Kalau kita lihat dari grafik harian, harga Pi saat ini bergerak di sekitar $0,213, dengan volume relatif kecil di sekitar 23 juta. Setelah tren turun panjang sejak pertengahan tahun, harga masih cenderung datar di area bawah tanpa tanda pembalikan tren yang kuat. Secara struktur harga, area $0,20 sekarang menjadi support utama. Level ini sudah beberapa kali diuji dan sejauh ini masih mampu menahan tekanan jual. Sementara di sisi atas, resistance terdekat berada di area $0,25 sampai $0,27. Selama harga belum mampu menembus zona ini dengan volume besar, pasar masih dianggap berada dalam fase konsolidasi di area bawah. Kalau kita lihat dari time frame mingguan, tren besarnya masih bearish, tapi tekanan jual mulai melemah. Beberapa candle terakhir menunjukkan momentum turun yang semakin lemah. Belum ada pola pembalikan yang jelas seperti double bottom, namun mulai terlihat tanda-tanda bahwa pasar sedang mencoba membentuk fase akumulasi di level bawah. Sekarang kita lihat indikator momentum. RSI harian berada di sekitar 29.30, yang berarti pasar sudah mendekati area oversold. Biasanya kondisi seperti ini diikuti oleh pantulan jangka pendek, meskipun belum cukup kuat untuk menandakan pembalikan arah besar. Stokastik RSI juga sudah naik ke level 70-90, menandakan pasar sempat jenuh beli setelah pantulan kecil. Jadi, dalam waktu dekat bisa saja muncul koreksi ringan sebelum mencoba naik kembali. Sementara itu, indikator MACD masih berada di bawah garis nol, tetapi histogramnya menunjukkan momentum bearish mulai melemah. Garis MACD dan sinyal sudah saling mendekat, dan jika terjadi crossover dalam beberapa minggu ke depan, ini bisa menjadi sinyal awal potensi bullish rebound ringan. Kesimpulannya, saat ini Pi masih berada dalam fase akumulasi rendah, dengan bias jangka pendek netral ke arah bullish ringan. Jika harga mampu bertahan di atas $0,20 dan menembus $0,27 dengan volume besar, peluang kenaikan ke area $0,35 sampai $0,40 akan terbuka. Namun jika gagal bertahan dan turun di bawah $0,20, tekanan jual bisa membawa harga ke $0,15 atau bahkan $0,12, tergantung reaksi pasar terhadap pembaruan fundamental berikutnya. Pada time frame mingguan, RSI berada di sekitar 28 dan MACD masih negatif, menandakan fase pelemahan masih berlangsung, tetapi mulai terlihat potensi dasar pembalikan menuju akhir kuartal 4 2025. Melihat gambaran lebih luas, ada 3 kemungkinan menuju akhir 2025 hingga awal 2026. Dalam skenario realistis, jika pengembangan ekosistem Pi berjalan stabil tanpa katalis besar, harga kemungkinan akan bergerak di kisaran $0,25 sampai $0,40. Dalam skenario bullish, jika terjadi listing di bursa utama atau peluncuran open mainnet secara global, harga bisa naik ke kisaran $0,80 sampai $1,00. Sedangkan dalam skenario bearish, jika tidak ada perkembangan signifikan atau tekanan jual meningkat, harga bisa turun ke $0,10 sampai $0,15, sebelum akhirnya membentuk titik dasar baru di awal 2026. Secara keseluruhan, grafik Pi USDT saat ini menunjukkan fase jenuh jual dengan potensi pantulan jangka pendek, namun tren utamanya masih menurun. Selama harga mampu bertahan di atas $0,20, fase bottoming ini masih valid dan bisa menjadi pondasi awal bagi pergerakan yang lebih sehat di tahun 2026. Faktor X atau wildcard yang mungkin mengubah segalanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali tidak bisa dihitung di atas kertas, faktor X. Inilah elemen-elemen tak terduga yang bisa mengubah seluruh arah pergerakan harga Pi, baik ke atas maupun ke bawah. Pertama, ada kemungkinan whale besar melakukan akumulasi diam-diam. Jika terjadi pembelian besar dari investor institusional atau pihak dengan dana besar, harga bisa melonjak tanpa peringatan. Kedua, listing mendadak di bursa besar. Kita tahu, satu pengumuman dari Binance atau Coinbase saja bisa langsung mengubah sentimen pasar dalam hitungan jam. Ketiga,
regulasi kripto atau larangan baru. Jika ada kebijakan yang memperketat izin token non-terdaftar, Pi bisa langsung terkena dampaknya. Sebaliknya, jika ada pelonggaran regulasi, itu bisa menjadi angin segar untuk proyek ini. Faktor berikutnya adalah kemajuan teknologi yang tidak diprediksi, seperti integrasi AI, identitas digital, atau sistem Web3 yang membuat ekosistem Pi jauh lebih relevan. Tapi di sisi lain, isu internal atau konflik dalam tim inti juga bisa jadi ancaman serius, apalagi jika memengaruhi jadwal peluncuran atau transparansi proyek. Jadi, apa yang sebaiknya diperhatikan oleh pemilik atau calon investor Pi? Perhatikan tanda-tanda pergerakan besar pada volume perdagangan, kabar listing resmi, dan komunikasi langsung dari tim inti. Ketiga hal itu biasanya menjadi sinyal awal sebelum pasar bereaksi besar. Intinya, faktor X ini seperti kartu kejutan dalam permainan. Tidak bisa diprediksi, tapi bisa sepenuhnya mengubah arah permainan, baik menuju peluang besar, maupun risiko yang harus diwaspadai. Rekomendasi strategi dan tips. Sekarang mari kita bahas hal yang paling praktis, yaitu strategi dan tips untuk menghadapi kondisi pasar Pi seperti sekarang. Pertama, selalu ingat prinsip dasar, jangan pernah all-in. Bagi portofolio dengan proporsi yang masuk akal, dan gunakan stop loss untuk melindungi modal dari pergerakan tak terduga. Pasar kripto itu cepat berubah, dan keputusan tanpa batas risiko seringkali berakhir fatal. Kedua, pantau sumber resmi. Ikuti pembaruan langsung dari akun Pi Network Official, catat perkembangan di roadmap, dan cek berita valid dari media besar seperti Cointelegraph atau CoinGap. Hindari mengambil keputusan hanya karena rumor komunitas atau info dari media sosial yang belum terverifikasi. Ketiga, tentukan posisi Anda sejak awal. Apakah Anda ingin menjadi holder jangka panjang, yang percaya pada fundamental proyek, atau trader jangka pendek, yang mencari peluang dari fluktuasi harga? Keduanya bisa benar, asalkan tujuannya jelas dan strateginya sesuai. Dan terakhir, waktu masuk atau keluar sebaiknya didasarkan pada evaluasi sentimen dan sinyal teknikal, bukan emosi. Masuk ketika pasar mulai membentuk pola akumulasi dan volume meningkat. Dan keluar ketika indikator menunjukkan pelemahan momentum atau muncul tanda distribusi. Kesimpulannya, di pasar seperti Pi, disiplin lebih penting daripada sekadar prediksi. Karena pada akhirnya, strategi yang terukur selalu mengalahkan keputusan yang terburu-buru. Pemikiran terakhir. Jadi, kalau kita simpulkan dari semua pembahasan tadi, Pi Network saat ini berada di titik krusial. Potensinya besar, terutama jika adopsi nyata dan integrasi teknologi AI atau Web3 benar-benar terrealisasi. Namun di sisi lain, risiko tetap terbuka, mulai dari ketidakpastian regulasi, hingga potensi tekanan jual saat token akhirnya bisa diperdagangkan secara bebas. Intinya, ini bukan soal akan naik atau turun, tapi seberapa siap kita menghadapi dua kemungkinan itu dengan strategi yang matang. Dan perlu diingat, semua pembahasan ini bukan nasihat keuangan. Saya hanya menyajikan analisis dan pandangan objektif agar Anda bisa menilai dengan kepala dingin. Sekarang, saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, dari 3 skenario tadi, bullish, bearish, atau realistis, mana yang paling mungkin terjadi dalam waktu dekat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena saya akan baca dan bahas beberapa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol hype untuk mendukung video ini. Dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan update penting berikutnya tentang dunia kripto dan perkembangan ekosistem Pi Network.